Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riana Febrianti dengan NIM 21231027 dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil artikel saya dari perwakilan kelompok 12 yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Nah, adapun abstraknya yaitu kepemimpinan atau kegiatan memimpin suatu usaha oleh seseorang dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya untuk mengatur bekerja dengan penuh semangat dan keyakinan dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kesiapan kemampuan seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran agar segala kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengertian kepemimpinan pendidikan dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Baiklah, saya akan membacakan pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia agar memiliki sifat yang lebih terarah. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia dalam berhubungan, bersikap, bertindak, dan berpikir. Nah, dalam pendidikan diperlukan pemimpin untuk mengarahkan agar pemimpin berjalan dengan baik dan lancar. Kepemimpinan haruslah mengerti bagaimana pemimpin sebenarnya, mulai dari apa yang dimaksud dengan pemimpin, tujuan, cara kerja pemimpin, hak-hak pemimpin. Hal tersebut haruslah kita ketahui bukan hanya untuk calon pemimpin, tetapi juga untuk anggota calon pemimpin hingga pemimpin sesungguhnya. Agar dalam menjalani kepemimpinan berjalan dengan baik dan terarah, terutama dalam bidang pendidikan. Kepemimpinan pendidikan berkewajiban untuk mengkoordinasikan ketenagaan pendidikan di lembaga pendidikan untuk menjamin teraplikasinya dengan baik peraturan pada lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemimpin perlu melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya adalah mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, tercapai atau tidak tujuan suatu organisasi sangat tergantung pada pemimpinnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan peran sosial sekolah, maka peran kepemimpinan pendidikan harus berjalan optimal. Secara operasional, kepemimpinan pendidikan harus berlangsung efektif bagi kemajuan organisasi sekolah. Pada era informasi saat ini, keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi sekolah sebagian besar ditentukan oleh mutu kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pemimpin dalam suatu organisasi sekolah. Untuk itu, kepemimpinan pendidikan perlu diperdayakan dengan cara meningkatkan kemampuannya secara fungsional, sehingga mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tujuannya. Yang kedua ada metode penelitian. Pada artikel ini, penelitian menggunakan metode studi literatur dengan cara mengumpulkan literatur, bahan-bahan materi yang bersumber dari berbagai macam jurnal, buku, maupun sumber lain yang berhubungan dengan ilmu tentang kepemimpinan pendidikan. Artikel ini disusun dengan materi-materi dari segala sumber dengan memulai dari materi dasar hingga hal yang dianggap penting dalam membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya ada kajian teori dan pembahasan. Nah, pada bagian ini merupakan inti dari bahasan, yaitu kepemimpinan pendidikan. Baiklah, poin yang pertama ada A, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kita tahu bahwa pemimpin adalah seseorang yang diberi status untuk memimpin sebuah anggota atau organisasi berdasarkan pemilihan, keturunan, atau cara lainnya. Sehingga pemimpin itu merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau jika perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruhnya agar dapat membantu tercapainya suatu tujuan dalam sebuah instansi ataupun organisasi. Pemimpin itu diperlukan karena keperluan suatu institusi atau organisasi untuk mencapai tujuannya yang harus dipimpinnya yang disebut kepemimpinannya, maka kepemimpinan merupakan sebuah tindakan atau perilaku dari pemimpin untuk mencapai tujuan dari institusi atau organisasi.
Selanjutnya ada menurut H.D. Afriansyah pada tahun 2019, kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Winang pada tahun 2012, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, dari pengertian di atas, jadi dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Hakikat dan arti kepemimpinan dapat didasarkan atas 3 komponen. Yang pertama, ciri atau sifat lembaga atau jabatan. Yang kedua, ada tabiat atau watak seseorang. Dan yang ketiga, kategori tingkah laku aktual. Nah, secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan, agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua ada fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback, untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Nah, dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Selanjutnya ada fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun dari atasan. Fungsi pengendalian. Yang kelima ada fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengarahan. Nah, kepemimpinan berlangsung dalam sebuah organisasi yang dalam arti statis merupakan wadah dalam bentuk suatu struktur organisasi. Di dalam struktur ini terdapat unit-unit kerja sebagai hasil kegiatan pengorganisasian, berupa pembidangan, dan pembagian pekerjaan, atau disebut tugas-tugas sejenis atau serumpun ke dalam satu unit kerja. Nah, selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah. Dalam menjalankan organisasi, sekolah dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dapat diartikan sebagai proses pembina hubungan timbal balik antara pemimpin dengan yang dipimpin dengan mengandalkan kemampuan komunikasi interpersonal sehingga terjadi saling pengertian dan kerjasama antar personil atau sesuai tanggung jawab dan tugas yang ditetapkan di sekolah. Nah, menurut Ngalim Purwanto pada tahun 2012, gaya kepemimpinan adalah suatu cara atau teknik seseorang dalam menjalankan suatu kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat pula diartikan sebagai norma perilaku yang digunakan seseorang saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, seperti yang ia lihat. Dalam hal ini, usaha menyelaraskan persepsi di antara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan yang akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya. Nah, adapun gaya kepemimpinan sebagai berikut yaitu 1. Tipe otoriter atau tipe authoritarian. Nah, dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai direktur terhadap anggota kelompok. Tipe ini lebih menekan pada seseorang pemimpin, di mana seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator terhadap kelompoknya atau pengikut-pengikutnya. Jadi, tipe ini dijalankan secara berlebihan
dan dapat menimbulkan sikap apatis dan menghidupkan suasana oposisi. Nah, yang kedua ada tipe laissez-faire. Nah, pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekeenaknya. Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompoknya. Struktur organisasinya kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pimpinan. Tipe ini berkebalikan dengan tipe pertama. Tipe ini lebih menekankan pada anggota kelompok. Pada tipe ini, pemimpin membiarkan para anggota kelompok bersikap semaunya, sehingga keberhasilan lebih terlihat dari anggota yang berdedikasi dengan serius dalam kelompok. Yang ketiga ada tipe demokratis. Kepemimpinannya bukan sebagai diktator, tapi di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin berusaha menstimulus anggota agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pemimpin selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Tipe ini memiliki gaya pemimpin di tengah para anggota. Maksudnya, dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin saling bekerja sama dan mendengarkan juga pendapat dari anggota, sehingga keputusan diambil secara bermusyawarah atau bersama. Dan yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis atau demokratisme atau manipulatif demokratik. Nah, tipe ini tidak seperti tipe demokrasi, namun sebenarnya berjalan secara otoriter. Nah, tipe ini dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara musyawarah, namun keputusan akhir tetap dipegang oleh pemimpin dengan pengendalian situasi yang ada. Pernyataan dari Rohmat pada tahun 2006. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.